Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syarul Mubarak, tentunya di channel Lab Story. Kumpulannya video-video pembelajaran sejarah. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan bahas mengenai materi sejarah kelas 11, di mana materi pokoknya itu mengenai kerajaan maritim Islam di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, lebih baiknya kalian like video ini, kemudian subscribe channel ini agar bisa mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Nah, jika sudah, mari kita lanjut pada materi. Oke, baik, mari kita masuk pada materi. Nah, di layar kalian bisa lihat bahwasanya materi akan kita bahas yaitu mengenai kerajaan maritim Islam di Indonesia, yang mana pada sebelumnya atau minggu lalu kita bahas mengenai kerajaan Hindu ya, atau kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sekarang pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan maritim Islam yang ada di Indonesia. Nah, pertama kita bahas dulu, sebelum kita bahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, kita bahas dulu mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada teori Gujarat, yang mana menjelaskan bahwasanya Islam itu masuk melalui para pedagang yang dibawa oleh para pedagang-pedagang yang berasal dari negeri Gujarat atau negeri India. Nah, kemudian ada teori Mekah. Nah, teori Mekah ini merupakan sebuah teori yang mana menjelaskan bahwasanya para pedagang-pedagang yang berasal dari Mekah kemudian singgah atau berlabuh di wilayah perairan atau di wilayah pelabuhan Indonesia, kemudian menyebarkan agama Islam. Kemudian teori Persia, yaitu yang mana tiga teori sebenarnya yang membedakan hanya asal negaranya. Nah, di sini teori Persia atau teori yang ketiga, yang mana agama Islam itu dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Persia atau yang berasal dari wilayah-wilayah Persia. Nah, jadi sama halnya dengan awal proses masuknya kerajaan Hindu-Buddha. Jadi masuknya agama Islam itu ke Indonesia sama dengan masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, itu melalui para pedagang. Oke, di sini kita masuk pada kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Perlak, yang mana berdiri pada abad 9 hingga pada abad 11 Masehi. Nah, di sini Kerajaan Perlak merupakan kerajaan pertama yang kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Nah, letak Kerajaan Perlak sendiri berada di Pulau Sumatera. Kemudian Kerajaan Perlak ini didirikan oleh Sultan Alauddin Shah Maulana Abdul Aziz Shah pada tahun 1840. Kemudian keberadaan Kerajaan Perlak ini bisa dilihat dari catatan Chow Kufei dan Marco Polo, yang merupakan para pedagang-pedagang yang berasal dari Cina dan Spanyol. Kemudian di sini ada Samudra Pasai ya. Samudra Pasai itu berdiri pada abad ke-12 hingga abad ke-15 Masehi. Nah, ada beberapa catatan-catatan sejarah yang mengatakan bahwasanya Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia. Namun hal tersebut kemudian dibantah oleh beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya bukan Kerajaan Samudra Pasai yang pertama, namun merupakan Kerajaan Perlak. Nah, kemudian ada Kerajaan Malaka yang berdiri pada tahun 1900 pada abad 14 Masehi sampai pada abad 19 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Aceh ya, yaitu berdiri pada abad ke-16 Masehi hingga pada abad 19 Masehi. Yang mana dari Kerajaan Perlak, kemudian Samudra Pasai dan Malaka serta Aceh ini merupakan kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Pulau Sumatera. Nah, semua kerajaan nanti ini, semua kerajaan dari Perlak, Samudra Pasai, dan Malaka kemudian akan berada di wilayah kerajaan Aceh nantinya dalam perkembangannya. Namun kita belum bahas ya mengenai perkembangan setiap kerajaan.
Oke, kemudian ada Kerajaan Demak pada abad ke-16 Masehi. Nah, Kerajaan Demak maksud saya merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Jadi dari sinilah kemudian nanti kerajaan-kerajaan Islam yang ada di wilayah Jawa itu kemudian berkembang. Nah, Kerajaan Demak itu didirikan oleh Raden Patah pada awal abad ke-16 Masehi. Kemudian di sini Kerajaan Demak seperti saya katakan tadi bahwasanya Kerajaan Demak nanti itu berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan bahkan ke wilayah Indonesia Timur. Nah, oke, kemudian ada Mataram Islam ya. Nah, pada sebelumnya itu di masa Hindu-Buddha ada namanya Mataram kuno. Nah, jadi sehingga untuk membedakan kedua kerajaan ini, yang pertama ada namanya Kerajaan Mataram kuno, yang kemudian itu yang kedua adalah Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kerajaan Mataram Islam ini berdiri pada abad ke-16 Masehi hingga ke abad 18 Masehi ya, yang sekitar 3 abad lah. Kemudian ada Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten itu berdiri pada tahun 1000 atau abad ke-16 juga hingga abad 19 Masehi. Nah, di sini kemudian ada Kerajaan Gotalo, yang mana Gotalo ya, yang mana berdiri pada abad ke-16 Masehi hingga ke abad 17 Masehi. Nah, Kerajaan Gotalo ini merupakan sebuah kerajaan yang berada di wilayah Sulawesi Selatan ya, atau berada di wilayah Sulawesi. Nah, kemudian ada Kerajaan Banjar. Nah, Kerajaan Banjar ini berdiri pada abad ke-16 Masehi hingga abad 19 Masehi. Nah, untuk posisi dari Kerajaan Banjar ini itu berada di wilayah Kalimantan. Nah, untuk yang terakhir yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, di sini Kerajaan Ternate dan Tidore ini berdiri pada abad ke-14 Masehi dan berakhir pada sekitar abad ke-17 Masehi. Nah, kalau posisi sendiri atau letak dari kerajaan ini kita bisa lihat sendiri bahwasanya nama dari Kerajaan Ternate dan Tidore ini berarti posisi atau lokasi wilayah kerajaan ini berada di wilayah sekitar Ambon dan Maluku, yaitu berada di Pulau Ternate dan Tidore. Nah, itulah tadi ya. Nah, itulah tadi kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, yang mana ada 10 ya kerajaan Islam yang pernah 10 kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Indonesia. Yang pertama tadi ada Kerajaan Perlak yang berdiri pada abad 9 Masehi hingga ke abad 11 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Malaka yang berdiri pada abad 14 hingga 19 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Aceh yang berdiri pada abad ke-16 hingga ke abad 19 Masehi. Kemudian ada Kerajaan Demak yang mana berdiri pada abad 16 Masehi. Dan yang ketujuh atau yang keenam yaitu Kerajaan Mataram Islam ya, yang berdiri pada abad ke-16 Masehi dan berakhir pada abad 18 Masehi. Dan selanjutnya yaitu ada Kerajaan Banten yang berdiri pada abad 16 hingga 19 Masehi. Kemudian Kerajaan Gotalo pada abad ke-16 hingga abad 17 Masehi, dan Kerajaan Banjar yang berada di wilayah Kalimantan itu berdiri pada abad ke-16 hingga 19 Masehi. Dan terakhir yaitu ada Kerajaan Ternate dan Tidore yang berdiri pada abad ke-14 dan 17 Masehi. Nah, jadi ini merupakan beberapa atau 10 kerajaan maritim Islam yang pernah berkembang di wilayah bangsa Indonesia. Nah, yang mana proses masuknya tadi itu ada 3 teori mendasari, yaitu pertama teori Gujarat, kemudian ada teori Persia, dan ada teori Mekah. Nah, masuknya kerajaan Islam itu atau masuknya agama Islam bisa dikatakan sama dengan masuknya agama Hindu-Buddha ke wilayah Indonesia, yaitu melalui para pedagang-pedagang yang berasal dari negeri India, negeri Persia, atau kemudian negeri Mekah, yang kemudian
berlayar atau melakukan pelayaran itu ke wilayah timur. Nah, untuk sehingga mereka berlabuh di wilayah sekitar di perairan atau di pelabuhan wilayah-wilayah bangsa Indonesia untuk menunggu angin laut berubah, ya, karena mereka memerlukan angin laut untuk pergi maupun pulang ke tujuannya masing-masing, sehingga mereka kemudian ketika berlabuh di pelabuhan yang berada di wilayah bangsa Indonesia ini, kemudian sedikit demi sedikit kemudian menyebarkan agama yang mereka bawa, yaitu agama Islam. Nah, kenapa hal tersebut bisa langsung dianut oleh bangsa Indonesia, sedangkan sebelumnya ada agama Hindu dan Buddha. Nah, kenapa bisa terpengaruh? Nah, yaitu karena dalam prosesnya atau dalam tatanan agama Islam, salah satu yang mempercepat terjadinya terjadinya perubahan agama atau pergantian agama, yaitu karena ketika itu Islam sampai hingga saat ini Islam itu tidak mempunyai strata sosial yang ada dalam kehidupannya, berbeda dengan agama Hindu yang mana ada strata sosial yang mengatur kehidupan kehidupan masyarakat Hindu. Yang pertama itu ada kaum Brahmana, ada kaum Waisya, ada kaum Satria, dan ada kaum Sudra, ya. Nah, namun dalam agama Islam itu tidak ada pembagian strata sosial, sehingga masyarakat ketika itu berbondong-bondong untuk masuk kepada agama Islam. Kemudian dalam penyebarannya juga itu tidak melakukan dalam penyebaran agama Islam itu juga melakukan dengan cara seni, yaitu pertama wayang yang dianut oleh agama Hindu tadi, ya, yang kemudian dianut oleh agama Islam. Dalam proses penyebarannya itu dimodifikasi sehingga orang-orang Hindu yang ada di wilayah tersebut kemudian beralih untuk masuk kepada agama Islam. Nah, saya pikir materi atau pertemuan kita kali ini cukup singkat, ya, karena hanya membahas mengenai beberapa kerajaan tadi, kerajaan maritim Islam. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan yang ada di masing-masing kerajaan tadi. Nah, oke, saya rasa cukup sampai di sini video pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini, sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk like dan share serta komen video ini, ya. Siapa tahu ada di antara kalian yang ingin bertanya, silakan masukkan dalam kolom komentar. Oke, mungkin hanya itu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.